Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilham Nyasikin, YouTuber paling nganu. Mau pecah, mau rubah, mau awet silahkan awet. Oke teman-teman, sebuah teleskop barusan kita banting ya. Dalemannya nggak tahu nanti kayak apa. Lumayan, dari ketinggian 2 meter saya hempaskan. Saya ini pembelian yang kedua ketagihan karena yang pertama sudah bertahan selama 11 bulan dan akan kita unboxing. Ini teman-teman ya, terpasang teleskop yang sama, terpasang di unit Sub S Deluxe punya Mas Jijos di Purworejo, dan akurasinya sudah cantik, ciamik, menggelitik. Tinggal dibungkus lalu kirim, begitu saja ya. Ini teleskop ini luar biasa teman-teman, jarang yang mengendorse, dan saya ini bukan endorse. Kembali saya tegaskan untuk disclaimer, ini saya tidak dibayar sama pabriknya, ini bukan endorsing juga, tidak ada keterkaitan dengan toko yang menjual ini juga. Makanya saya bungkus pakai plastik ini biar tidak ada dusta, biar tidak ada rekayasa, biar tidak ada ini itu di antara kita. Oke, diminum dulu kopi pahitnya. Pahit, hitam, tanpa gula. Bismillah. Mantap segar, ini kopi yang kelima saya minum hari ini teman-teman. Kembali saya ingatkan terlebih dahulu kepada diri saya sendiri, kemudian ke teman-teman semua, untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Langsung saya jelaskan teman-teman, kenapa saya mengatakan ini awet 11 bulan sudah. Bentar, ini kok kurang bagus tripodnya. 11 bulan sudah saya berpetualang dengan skop itu, bareng Bang Ades ataupun sendirian. Waktu bareng Bang Ades malah lebih seru lagi karena saya pernah jatuh sama Bang Ades. Teleskopnya ini ketindih motor dan saya, sehingga kaki Bang Ades pun sakit, saya sakit. Teleskopnya alhamdulillah masih utuh, hanya ada lecet-lecet, namun retikelnya tidak geser teman-teman. Dalam bernunul ria tidak ada perubahan perkenaan. Luar biasa kan? Sehingga perlu saya jelaskan ke teman-teman semua. Mungkin karena saya kebetulan pas dapat teleskop yang bagus itu ya, mungkin ini disclaimernya juga, karena saya belinya kan tidak juga milih-milih, itu beli online. Lalu ini beli offline. Beli online aja saya dapat bagus, apalagi offline. Baru ini langsung saya ambil dari toko, langsung saya banting barusan unboxingnya. Unboxingnya tentunya di toko ya, karena kelihatan jelas. Dan untuk view-nya teman-teman, kalau tanpa mountcam ini bagus, pakai mountcam juga bagus. Karena ada beberapa teleskop yang ketika tanpa mounting kamera itu bagus ya, bening. Begitu dipakein mounting kamera, gambarnya blur dan gak karu-karuan, silau begitu. Kalau ini sudah terbukti di video saya, teman-teman bisa simak ya, bagus, bening, dan menggemaskan. Dan harganya pun juga tidak membuat dompet kita kering alias kehabisan uang di dalamnya, karena mengalir begitu deras uangnya kemana-mana. Ini cukup terjangkau teman-teman, harganya 1 juta ya, naik turun segitulah, naik sedikit turun juga sedikit. Barangkali teman-teman ada yang berminat juga bisa pesan ke saya. Kalau enggak, pesan sendiri ke tokonya langsung, offline maupun online. Kalau pesan ke saya boleh, alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan unit ini, teleskop ini sangat mendukung untuk longrengan teman-teman, karena terbukti di video-video saya tanpa putus. Jebret 140 meter, jebret 128 meter, jebret 160 kemarin waktu Greyhound LR 800W itu 160 meter jebret. Burung blekok ya, bukan yang dilindungi tapi yang blekok. Itu kurang koreksi angin, nunul kepala kena ekor. Pakai skop ini juga teman-teman, dan boleh saya katakan awetnya saya sudah buktikan 11 bulan teman-teman. Ini enggak endorse, saya tidak ada kaitan dengan toko manapun, tidak ada kaitan dengan pabrik ini, tidak ada kaitan dengan supplier yang Mas itu di endorse, enggak ada.
channel saya channel kecil, belum ada yang endorse hingga kini ya. Di uklik sangat cocok teman-teman. Pernah saya pakaikan di PCP Black Lava Bugel juga tidak ada pergeseran. Beberapa minggu saya pakaikan di PCP Black Lava Bugel tidak ada pergeseran. Nah, di unit ini tidak ada pergeseran ya. Tidak ada pergeseran perkenaan, masih anteng-anteng aja, enak-enak aja. Berangkat setting di rumah, setting di tempat nunul masih seperti settingan di rumah. Jadi memang layak untuk dimiliki teman-teman bediler pemula seperti saya. Apalagi yang bediler menengah ke atas sedikit, masih sangat layak untuk dimiliki teman-teman. Oke ya, barangkali teman-teman ada yang minat nih dengan Black Lavanya Bugel laras 28 cm, pernah door block di 127 meter tekukur, video panjang tanpa saya putus, ada buktinya. Asik ya, sahdu ini popper lipat by Jovita Sport. Dan seperti apa sih Mas Ilham dalamannya? Jangan terlalu banyak kicau, bagus. Ide cemerlang yang sempat terpetik dalam hati teman-teman semua. Langsung saja kita buka teman-teman. Akan sama dengan itu kok. Fokuskan ke sini ya. Kita buka dan seruput lagi kopi pahitnya hitam tanpa gula. Bismillah. Mantap. Setelah dibanting 2 meter, apakah pecah dalamannya? Kenceng itu bantingnya di ubin ya, bukan di papan empuk seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Markul Asylum 4 strip 16x44 SF. Kenapa SF? Karena saya sukanya pengaturan fokusnya itu di samping. Dan kondisinya seperti ini setelah dibanting keras ya. Tanpa bubble wrap loh bantingnya, tanpa pelindung foam yang empuk-empuk, tanpa juga. Apakah masih utuh dalemannya ataukah linsanya pecah atau ambiar? Utuh teman-teman, dengan coating lensa warna hijau ya, bagian depannya, dan bagian belakangnya juga coating lensa warna hijau. Nah, saya itu sukanya itu ini loh teman-teman, kliknya itu lembut banget, enak gitu loh, enteng, enak tuh. Terus pokoknya paling nyaman itu ini menurut saya, paling nyaman ya, karena saya muter-muter turret baik teman-teman offline maupun online begitu, itu enak, ini fokusnya juga enak, terus nggak gampang rubah, terbukti longrengan juga sahdu teman-teman. Ini coating linsanya warna hijau, dapat sunhead pula, perlindungan dari sinar. Makanya saya ketagihan beli lagi nih, karena benar-benar nyaman teman-teman untuk bediler pemula seperti saya ya. Kalau untuk yang senior ya tetap pakai Vector ataupun yang lainnya yang kelas-kelas di atas ini. Kalau saya kan kelasnya kelas pemula teman-teman, makanya pakai seperti ini saja sudah seneng, bahagia, membahana. Nah, enaknya pakai side focus itu ya teman-teman, kalau kita mau muter fokusnya, ini kan misalkan pasti di sini, terus buka seperti ini. Misalkan kurang fokus, puternya kan cukup dari sini, terus tangan kita nggak banyak gerak, burung pun tidak curigation ke kita ya. Waduh, curigation. Nah, seperti ini, dan ini nggak rubah teman-teman. Bayangkan kalau ini bukan set fokus, tapi yang fokusnya di pengaturan depan, gerak-gerak ini bisa nyampluk. Nyampluk itu apa sih? Bisa menampar atau menggampar unitnya teman-teman, karena mutar sono, mutar sini, mutar sono, dikit-dikit mutar, dikit-dikit mutar kok dikit-dikit. Tentunya burung akan terbang duluan sebelum diintip dari alat intip canggih ini ya teman-teman. Dan perbesarannya adalah 4, paling kecil 16, paling besar teman-teman. Biasanya loh teman-teman, saya kalau hunting pakai zoom 9 saja, cukup di zoom 9. Kalau ini kegedean nanti kelihatan gede, bikin baper burungnya ya. Oh iya, ambil kan. Adapun mounting scope-nya seperti ini, khasnya Markul teman-teman.
Tuh ya, ada embel-embelnya Markul di sini. Markul Asylum. Baik depan belakangnya ada embel-embelnya semua dan dikasih lebihan baut 2 ya. Ada kunci L-nya juga ini. Wis pokoknya cukup mewah bagi kelas-kelas pemula seperti saya ya. Apalagi tukang uklik. Dan akan kita tunjukkan nanti videonya seperti apa beningnya ke teman-teman semua. Bagaimana tampilan gambarnya seperti ini, teman-teman bisa lihat beningnya. Kalau teman-teman masih kurang puas bisa lihat video-video saya ya. Ini tuh beningnya, bening banget teman-teman, kalau boleh saya katakan. Itu ada asap dapur entah dari mana ya. Teman-teman bisa saksikan di sini. Ini saya pengaturan fokusnya di, waduh, di 400 meter ternyata, pantesan blur ya. Sebentar saya atur untuk fokusnya. Fokus dekat sajalah. Nah ini ya, wis pokoknya bening teman-teman. Model retikelnya retikel HK ya, retikel HK. Kalau teman-teman masih kurang puas dengan gambarnya, teman-teman bisa lihat, simak-simak lagi video saya. Dan untuk ketahanan airnya bagaimana Mas Ilham? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tahan airnya cukup tahan. Ini pernah saya bawa hunting waktu musim hujan dan kehujanan lebat. Saya sama Bang Ades waktu itu masih alhamdulillah bertahan cukup kuat ya. Ini kok kurang fokus nih gambarnya. Pokoknya kalau untuk ketahanan airnya bandel teman-teman. Kalau untuk longrengan teman-teman bisa lihat sendiri, sudah terbukti di berbagai aksi kita dalam berhunting ya. Dan dapat apa saja selain apa mounting teleskop itu. Nah dapat ini nih, pembersih teleskopnya. Ini saya sarankan jangan sampai hilang teman-teman, karena efektif membersihkan lensa itu ya pakai ini. Ada teman saya yang spesialis optik itu kalau membersihkan kaca memang bahannya pakai ini, sutra sintetis ya, jadi tidak membekas pada lensanya. Jangan pakai kain embeleweh atau kain gumbal-gumbal mukio begitu ya, yang jelek. Kain-kain biasa itu bikin baret lensanya. Dan dapat buku pedoman berumah tangga seperti ini, lalu kertas catatan tapi bukan catatan hutang, catatan seperti ini ya. Dan pemutar turretnya ini untuk mengatur zero stopnya, bisa diatur zero stopnya di sini. Kok zero stop apa sih? Zeroingnya. Nah, misalkan di zeroing di 25 meter, teman-teman pastikan nolnya pas di titik settingan 25 meter gitu, bisa buka dengan ini. Dan biasanya handle ini tidak saya pakai teman-teman. Pegangan kecil ini tidak saya aktifkan ya di sini untuk zoomnya, pergerakan zoomnya. Ini suka-suka pengguna sih, ada yang pasang ada yang enggak. Kalau saya enggak, karena nyenol begitu teman-teman, bahasanya itu nongol begitulah. Oke, itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Yang jelas yang saya pastikan, yang saya tekankan di sini adalah sudah terbukti 11 bulan di unit saya yang ini ya, yang itu, ini bukan unit saya, maaf, di pokoknya skop yang itu 11 bulan bertahan dan sangat menggemaskan, sangat memuaskan teman-teman. Itu saja. Salam bediler pemula seperti saya, masih kelas pemula juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.